Halo, Assalamualaikum Ibu Sarina. Halo juga Pak Refli, Waalaikumsalam. Maaf, Bu Sarina, boleh saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang hal-hal yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelasku. Sebab sepertinya ada masalah yang mengganjal menurut saya, Bu Sarina. Oh, boleh Pak Refli. Eh, saya bersedia, dan sekarang saya juga punya waktu seperti itu. Kira-kira apa yang mau Bapak Refli ceritakan hari ini? Nah, terima kasih Ibu Sarina atas waktunya. Begini Bu, jadi akhir-akhir ini pada saat saya mengajar, saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajarannya. Jadi murid-murid ini tidak ada pemahaman sama sekali, apalagi kalau kita adakan proses tanya jawab di awal, jadi untuk memancing minat dan juga mengetahui pemahaman siswa. Ini siswanya banyak diam, jadi siswa ini tidak ada pemahaman awal sama sekali tentang pelajaran yang akan dilaksanakan. Oh, seperti itu ya Pak Refli. Iya, Jadi, dia, menurut Pak Refli nih ya, ya. apa kira-kira yang Bapak harapkan dari obrolan atau diskusi kita hari ini, Pak, kira-kira? Nah, baik Bu, jadi saya di sini minta bimbingan dan juga minta ikut ya Bu. Jadi saya mengharapkan agar adanya solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu, terutama jadi saya itu ingin meningkatkan antusias murid itu dalam proses pembelajaran Bu. Jadi mereka itu saya harapkan mempunyai semangat dan juga motivasi yang kuat untuk belajar Bu. Iya, 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 iya. Ya, oke, Pak, ya. Ya, Jadi menurut Pak Repli nih, hal ya. apa saja ya yang membuat murid-murid Pak Repli itu biar bisa antusias dalam menerima pelajaran yang Pak Repli berikan seperti itu? Kira-kira apa yang membuat murid itu bisa antusias, Pak? Kalau menurut saya sih, seingat saya bahwa hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, ya Bu, mungkin yang pertama ini pelajaran yang saya sampaikan ini sedikit membosankan ya Bu. Ya Hmm. karena memang memang apa terlalu monoton. Ya sebenarnya memang saya sering terlalu dominasi dalam berbicara. Jadi seperti metode ceramah. Kemudian juga tentang buku paket. Jadi siswa itu memang tidak saya berikan kesempatan untuk membaca buku-buku literasi yang lain. Jadi saya ini hanya menyarankan siswa untuk membaca buku paket saja, terutama buku paket yang dibagikan dari sekolah. Oh, begitu ya, Pak, ya. Kalau begitu sih bisa nggak kira-kira apa saja sih yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pelajaran Bapak? Bisa diceritakan tidak? Nah, kalau menurut saya sih pelajaran itu harus bervariasi ya Bu. Jadi kita melaksanakan pengajaran kepada murid-murid itu memang harus bervariasi. Ini menurut saya sih, dan dari segi materi pembelajaran juga beragam. Kemudian media pembelajaran yang kita gunakan ini juga beragam ya Bu. Jadi ya menurut saya banyak sih acuan dari buku-buku lain. Jadi kita bisa gunakan untuk menunjang pembelajaran yang sedang kita laksanakan. Nah, kemudian juga bisa dilakukan ice breaking. Jadi untuk meningkatkan mungkin ada suatu saat siswa tersebut jenuh, jadi menurut saya bisa dilakukan ice breaking. Nah, kemudian ataupun game-game supaya murid tersebut bisa menjadi lebih menarik lagi. Oh, oke, oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak ya,
Ya. Bapak menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelas Bapak? Begini Bu, jadi sebelumnya saya biasa menggunakan buku paket pelajaran saja Bu. Jadi buku paket yang dari sekolah itu yang saya bagikan. Kemudian kalau belajar, biasanya hanya materi yang ada di buku paket itu saja. Jadi tidak ada media lain, media yang lain. Jadi mungkin juga ini yang mempengaruhi siswa tersebut menjadi kurang antusias ya Bu. Oh, oke. Jadi menurut Bapak nih ya, kira-kira ada tidak sumber belajar selain buku teks, Pak? Menurut saya sih mungkin banyak ya Bu. Jadi saya pikir itu sumber belajar lain itu seperti buku cerita, bisa jadi ini ensiklopedia atau buku cerita lain. Ini kan bisa ya Bu kita jadikan sebagai bahan penunjang proses pembelajaran. Kemudian juga media-media pembelajaran yang lain bisa juga sih kita gunakan apa itu pakai kartun. Jadi tidak menurut saya itu tidak harus fokus terhadap pakai itu saja. Oke, oke, Pak. Nah, itu baru betul sekali, Pak. Saya yakin sekali dengan Pak Refli bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar dan pasti membuat murid-murid Pak Refli antusias dalam menerima pelajaran. Kan banyak sekali ya, Pak, buku di perpustakaan. Kira-kira di perpustakaan banyak kira-kira. Menurut saya di perpustakaan sih banyak Bu. Tapi sebelumnya saya agak takut ya Bu untuk mengambil buku perpustakaan sebabnya kan satu kelas itu bisa 35 siswa Bu, ada yang 27 siswa. Jadi saya Oh takut iya. ini akan iya Bu Oh iya. tidak diizinkan. Jadi saya di sini memang minta pendapat kepada Ibu Karina, apakah boleh sih kita menggunakan buku tersebut dalam meningkatkan antusias dan motivasi siswa dalam belajar Bu. Oh, sangat boleh sekali Pak Refli, karena dengan banyaknya anak-anak itu membaca buku, jadi banyak juga refleksi yang didapatkan oleh anak tersebut. Nah, jadi sekarang nih, kira-kira apa Ya Bu. rencana Pak Refli untuk menyelesaikan masalah tersebut? Uh, saya pikir sih yang pertama mungkin saya akan membiasakan anak-anak tersebut Bu sebelum pelajaran dimulai. Jadi kira-kira mungkin 15 menit ya sebelum pelajaran dimulai. Saya akan memberikan kesempatan kepada murid-murid tersebut untuk membaca buku bacaan Bu. Jadi bisa jadi buku bacaan yang ada di perpustakaan tersebut nanti akan saya bawa ke kelas ya Bu. Jadi di sini saya harapkan murid-murid tersebut terpancing minatnya Bu. Jadi mereka mampu merancang ataupun mengancang sendiri kan pelajaran bahan-bahan bacaannya sesuai dengan pelajaran yang akan dimulai. Jadi semoga saja dengan tindakan seperti ini Bu, siswa tersebut menjadi antusias dan juga mengasihkan bagi mereka. Dan juga saya akan berusaha menggunakan sumber belajar ini yang beragam, seperti baik itu dari internet, spanduk, kemudian media majalah, sesuai yang jelas sih sesuai dengan minat dan bakat murid-murid ya Bu. Nah, istilahnya saya akan melaksanakan sumber pembelajaran yang berdiferensiasi ataupun sumber pembelajarannya yang beragam. Dan di sini saya berharap bahwa murid tersebut tidak bosan, kemudian mereka senang karena media pembelajaran yang saya gunakan ini akan terlihat lebih menarik Bu. Oh iya iya. Apalagi di sini saya berharap
bahwa murid tersebut dalam belajar kan biasanya terlihat agak setengah terpaksa kan dalam melaksanakan tugas-tugas, mengerjakan tugas-tugas. Jadi saya berharap siswa tersebut menjadi asik. Jadi karena medianya banyak ya Bu, jadi mereka merasa tidak terpaksa walaupun tugas-tugasnya banyak. Kemudian saya berharap bahwa mereka itu senang dalam mempelajari mata pelajaran yang sedang karena menurut saya media pembelajaran di sini memang memang apa namanya ya mampu meningkatkan antusias murid-murid di sini kan dalam pembelajaran Bu, terutama media dan juga sumber yang beragam. Wah, bagus sekali ya Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mampu meningkatkan antusias Bapak dalam belajar, serta Bapak bisa mendapatkan sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. Seperti itu, Pak. Terima kasih ya Bu Farina atas waktunya dan sharingnya. Tapi Bu, jika ada kendala di lain waktu, saya ingin coaching juga ya Bu dengan Ibu Farina karena rencana yang akan saya laksanakan ini mungkin nanti akan ada hambatan dan juga ada hal-hal yang saya kurang paham untuk pelaksanaannya Bu. Jadi di sini saya tetap meminta bantuan dari Ibu Farina ya Bu. Ya Pak, tentu silakan hubungi saya saja kalau Bapak perlu bantuan. Dengan senang hati Pak Refli. Baik Bu Farina, terus saya juga berharap bahwa di sini saya mendapatkan dukungan dari rekan-rekan ataupun teman-teman sejawat yang lain ya Bu. Iya Pak. Baik, terima kasih Ibu Sarina ya. Terima kasih sekali atas waktu yang sudah Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sarina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.